Nah, kali ini saya mau bikin video tentang copyright lagi. Sepertinya video-video sebelumnya saya kurang menjelaskan, penjelasannya kurang bagus. Jadi kalau kalian ngambil musik dari orang lain gitu, misalnya kalian karaoke atau pakai alat musik lain nih ngiringin orang nyanyi, tapi orang nyanyinya ngambil dari YouTube lain, itu bahaya atau enggak? Atau kalian misalnya nih cover drum, tuk tak, terus penyanyinya dari yang lain atau gendang gitu kan, aman nggak gitu? Nah, itu bisa dibilang aman, bisa juga dibilang enggak. Kalau kalian mau aman, bikin instrumennya dulu. Contoh gini mas, mbak. Nah, ini kan saya bikin, ini kan saya cover gitar nih, original semuanya dari saya toh. Tidak ada ngambil dari orang lainnya, tidak memakai konten orang lain. Kalau saya ngiringin, nambahin drum, kan ini gitar bikinan saya juga. Jadi aman. Inilah yang paling aman buat ngecover. Nah, ketika ini tidak bisa dimonetisasi juga, berarti artis yang bikin, misalnya contohnya ini Noah. Berarti Noah sudah mendaftarkan, tidak boleh ada yang penghasilan dari karyanya, seorang cover itu bisa menghasilkan uang. Ada loh seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tipe yang kedua. Kalau kalian ngambil musik dari orang lain atau mengambil suara dari orang lain, terus kalian jadikan satukan dengan cover kalian, di sini itu kalau kalian channel kalian sudah dimonetisasi, ada pilihan hak cipta. Jika kalian klik, nanti di sini ada kecocokan berapa persen. Jadi maaf nih ya, soalnya saya udah pernah ada masalah tapi ini udah selesai semua, jadi saya nggak bisa nyontohin. Soalnya waktu itu saya nggak langsung bikin konten. Nah, di sini ada daftar-daftar orang-orang yang mengupload menggunakan konten kita. Contohnya ini nih, aku pernah mengirimkan perintah penghapusan. Ada yang ngupload di sini dulu itu ada kecocokan 100%. Artinya dia re-upload konten saya secara original penuh. Nah, ini kan ada kecocokan nih. Tuh, ada kecocokan toh. Nah, di sini itu bisa kirimkan pesan atau kita hubungin lewat via email dulu ke Arisang Bayu sama anime opening ini. Diklik ini nanti kalian akan muncul lagi, bisa ngirim email, bro hapus dulu bro, nanti daripada saya strike atau saya kena tegurkan. Nah, ini saya udah mengirimkan permintaan penghapusan, akhirnya terselesaikan, akhirnya dia mau menghapus videonya. Nah, jadi apa hubungannya dengan konten kalian? Misalnya gini, saya bikin musik karaoke, ya kan? Kalian make, maka di kecocokan ini kan kedeteksi. Nah, diperbolehkan nggak itu sama pemilik musik karaoke-nya atau penyanyi yang kita iringin pakai alat musik? Tergantung kecocokannya. Jadi tergantung juga pemilik pemilik dari konten musik karaoke-nya itu boleh diperbolehkan apa enggak. Kalau saya, kalau kecocokannya 100% namanya re-upload, itu enggak boleh. Kalau saya tetap tak suruh hapus. Cuman kalau 50% atau 40% lah pakai konten saya biasa aja, tak biarin. Nah, maka pentingnya mencantumkan deskripsi pada video yang kamu upload menggunakan karya orang lain, karena di sini bisa kita cek. Jika diklik, kita lihat deskripsinya, nyantumin karya kita enggak, bawa sumbernya dari musik kita enggak gitu. Nanti kan bisa aja orang itu tersinggung gara-gara alamatnya aja nggak dikasih. Saya udah capek-capek bikin video musiknya dipakai sama dia, bukannya dicantumin sumbernya gitu kan. Sebagai bentuk terima kasih kita harusnya mencantumkan sumber musiknya. Makanya bisa dikatakan aman, bisa juga enggak. Kalau kecocokannya 40%, kalau saya nggak suka dengan karyanya, dibuat apa, musiknya dibuat apa, bisa suruh permintaan penghapusan. Jadi mau aman atau enggak bisa mas. Kecuali kayak saya ini. Kalau saya ini kan langsung berhubungan dengan musik publisher dari Noah. Noah tidak mengizinkan atau enggak, karya saya tetap penggunaannya wajar. Dia kayak seperti susah untuk menyuruh
video saya untuk dihapus. Memang dia bisa mengambil penghasilan dari video saya ini. Cuma dia untuk menghapus video saya nyuruh itu nggak bisa dan nggak bisa kena strike karena ini adalah penggunaan yang wajar. Kan saya pakai gitar nih, nggak ada hubungannya. Saya nggak ngambil visualnya, nggak ngambil musik original Peter Pan-nya. Kan saya cuma ngiringin pakai gitar. Jadi ini cover yang paling aman. Kalau masnya ngambil musik dari orang lain, yaitu masuk ke dalam kecocokan. Jadi beda ya, kalian harus pahami itu beda. Nah, kalau saran saya nih, udah masuk ke tahap akhir, saran saya adalah kalian harus mengurangi kecocokan itu loh, persenannya. Jadi misalnya gendang nih, gendang pakai lagu orang lain, usahakan gendangnya itu yang dominasi dari suara musik yang kita tambahkan. Misalnya ada musik yang mau kita tambahkan ke cover gendang kita atau drum kita atau gitar kita atau suara kita harus mendominasi sehingga kecocokan itu sangat kecil, sehingga konten yang kita ambil musiknya itu hanya sebagai sekunder bukan primernya gitu loh, sebagai pendukungnya. Nah kita yang utama gitu loh. Jadi biar yang punya konten musik sana itu juga nggak tersinggung, dan jangan lupa mencantumkan musiknya. Kalau mau dibilang aman atau enggak, sejauh ini aman-aman aja. Yang penting mencantumkan di deskripsi. Nah, saran saya buat untuk ngecover yang seperti itu, yang tipe kedua ini adalah ngambil instrumen yang enggak ada hak ciptanya. Kan kalau saya ini, video saya ini kan enggak ada hak ciptanya. Enggak didaftarkan ke publisher. Enggak punya kok, bukan nggak punya hak cipta ya, kayak nggak didaftarkan gitu loh. Kan biasanya kalau di deskripsi itu kan ada dilesensikan oleh gitu. Nah kalian ngambil musik-musik instrumen yang belum dilesensikan. Kalau mau lebih aman lagi kena copyrightnya. Atau ini nih, misalnya saya halo-halo Bandung nih, kalian mau cover gendang misalnya aja ya, halo-halo Bandung, kalian cover drum nih. Aman. Kalau ini mau dipakai karya saya nih untuk promosi juga, mau karya saya dipakai sebanyak apapun terserah. Yang penting jangan langsung original diupload semua. Kemiripannya 100% ya, kecocokannya 100% ya, tak strike lah, tak suruh hapus. Nah ini kan saya nggak ada lisensinya nih. Nah lebih baik yang kayak gini-gini aja kalau kalian mau ngambil instrumen yang aman. Kalau kita pakai audio orang lain terus kita gabungin sama cover kita, itu adsense-nya masuk kemana, penghasilannya masuk kemana, apa pihak yang punya audio yang kita ambil, apa pihak artisnya. Sejauh ini yang saya tahu ya, itu milik artisnya, nggak ada hubungannya sama pihak musik yang kita ambil audionya, kecuali pihak musik audionya juga punya lisensi. Nah kalau itu saya nggak tahu kalau dua-duanya punya lisensi. Tapi ketika kita ngambil audio orang lain yang belum ada lisensinya terus kita pakai, terus diperbolehkan sama pihak audionya, sama pihak pemilik musik karaoke-nya diperbolehkan, maka penghasilannya milik konten artisnya atau publishernya. Nah kita sekarang bahas tipe yang ketiga. Kalau yang tipe yang ketiga ini, kalian, bang gimana kalau saya ngiringin, ini khusus untuk cover alat musik ya. Jadi kalau bang gimana kalau saya cover gendang atau gitar, ngiringin misalnya Noah nih, dari audio officialnya yang udah ada lisensinya, gimana bang? Kan soalnya lebih bagus bang gitu. Ya dapat dolar merah coy, karena itu udah dapat lisensinya. Tapi ada sih yang lolos dari apa namanya, dolar merah itu. Soalnya dia itu tadi, suara gitar kita mendominasi suaranya si apa namanya, officialnya ini, sehingga tertutupi. Tapi itu bukan hal yang baik ya, saya tidak menyarankan.
Nah, kalau biasanya nih pengalaman saya, nanti saya kasih lihat kena dolar merah. Kena dolar merah itu apa sih? Kita nggak bisa dapat uang dari video yang kita yang buat itu tadi. Tapi kalau buat asik-asik aja nggak apa-apa. Saya malah lebih menyarankan itu sih. Yang penting subscriber kita nambah dulu. Kalau kalian nggak mau pusing dan buat yang bagus gitu, nah akan saya perlihatkan ya di bagian sini, klaim hak cipta. Bentar, yang tidak bisa monetisasi, tidak monetisasi. Nah ini kan ada, kemarin saya bikin lirik lagu Jaran Goyang apa pokoknya Nela Karisma gitu, bikin lirik, video lirik, kemiripannya kan pasti 100% ya sama audionya, sama audio mereka, terus pakai audio original officialnya, terus kena dolar merah nih. Ya tidak memenuhi syarat untuk dapat uang, nggak bisa dapat uang kita dari video lirik itu, nggak bisa. Jadi ini tipe yang ketiga. Saya sangat menyarankan buat instrumen sendiri sih kalau mau dapat uang. Kalau kayak saya ini kan bikin cover emang mau dapat uang, bukan mau dapat popularitas. Jadi itu aja saran saya. Semoga kalian bisa terbantu, dan kalau kalian mau nanya jangan lewat email, lewat komentar. Biasanya komentar permasalahan kalian itu bisa dibaca orang dan dapat menyelesaikan masalah orang lain dan bisa jadi berkah. Terima kasih.